Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alivia Ningsih dari kelas 1 Ekonomi Syariah A. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit materi tentang klasifikasi hadis ditinjau dari berbagai aspek. Yang pertama, ditinjau dari aspek bentuknya, hadis dibagi menjadi 5, yaitu hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri, hadis syifati, dan hadis hami. Yang pertama, hadis qauli. Hadis qauli adalah seluruh perkataan yang diucapkan oleh Rasulullah SAW untuk berbagai tujuan serta dalam berbagai kesempatan. Contoh hadis qauli ialah sabda Rasul mengenai tentang status air laut dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda tentang laut, airnya adalah suci dan bangkainya adalah halal. Selanjutnya, hadis fi'li. Hadis fi'li adalah seluruh perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Perbuatan tersebut dapat dijadikan sebagai suri tauladan, dalil untuk penetapan hukum syara' atau pelaksanaan suatu ibadah. Umpamanya, yaitu tata cara pelaksanaan ibadah sholat, ibadah haji, dan lain-lain. Untuk tata cara pelaksanaan sholat, salah satunya Rasulullah SAW mencontohkan cara mengangkat tangan ketika takbir di dalam sholat. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar yang berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW apabila dia berdiri melaksanakan sholat, beliau mengangkat kedua tangannya hingga setentang kedua bahunya, dan hal tersebut dilakukan ketika bertakbir hendak ruku." Kemudian, hadis takriri. Hadis takriri yaitu diamnya Rasulullah SAW dari mengingkari perkataan atau perbuatan yang dilakukan di hadapan beliau atau pada masa beliau. Dalam hal tersebut diketahui olehnya, ada kalanya dengan pernyataan persetujuan atau penilaian baik dari beliau, dan ada kalanya pengingkaran dari beliau. Selanjutnya, hadis syifati. Hadis syifati ialah hadis yang berupa hal ihwal Nabi SAW yang menyangkut sifat-sifat dan kepribadian serta keadaan fisik Nabi. Contohnya, diriwayatkan dari Abu Ishaq yang mendengar Al-Bara berkata, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling tampan wajahnya, paling baik akhlaknya. Postur fisik beliau tidak tinggi dan juga tidak pendek. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian, hadis hami, yaitu hadis yang berupa keinginan atau rencana yang akan dilakukan oleh Nabi SAW, namun belum sempat terrealisasikan. Contoh dari hadis ini yaitu keinginan beliau untuk berpuasa pada tanggal 9 Asyura. Setelah mempelajari tentang klasifikasi hadis ditinjau dari bentuknya, kita akan membahas tentang klasifikasi hadis ditinjau dari sumbernya. Ada 3, yaitu hadis marfu, hadis mauquf, dan hadis maqtu'. Yang pertama, hadis marfu. Hadis marfu merupakan segala hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, dan lain-lain. Selanjutnya, hadis mauquf. Hadis mauquf merupakan segala hadis yang disandarkan kepada para sahabat Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, dan lain-lain. Kemudian, hadis maqtu'. Hadis maqtu' merupakan segala hadis yang disandarkan kepada para tabi'in dan orang-orang yang setelah mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, dan lain-lain.
Yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai klasifikasi hadis ditinjau dari aspek mengikat atau tidaknya. Ditinjau dari aspek mengikat atau tidaknya, hadis dibagi menjadi 3, yaitu hadis khususiyah, hadis risalah atau tasyariyah, dan hadis ghairu risalah atau basyariyah. Yang pertama, hadis khususiyah. Hadis khususiyah yaitu hadis yang khusus ditujukan untuk pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak untuk umatnya. Contoh dari hadis ini ialah kebolehan beristri lebih dari 4 orang bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dilarang atas umatnya. Contoh ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 50. Selanjutnya, hadis risalah atau tasyri'iyah, yaitu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam posisinya sebagai Rasul, sehingga wajib ditaati. Seperti hadis tentang berita-berita gaib, syariat-syariat Allah, dan ketentuan-ketentuan ibadah. Kemudian, hadis ghairu risalah atau basyariyah, yaitu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam posisinya sebagai manusia biasa, sehingga boleh untuk tidak diikuti. Seperti hadis tentang pengobatan atau kedokteran medis, ilmu tentang pertanian atau urusan duniawi, segala hal yang berkaitan dengan kegiatan dan kebiasaan sehari-hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan segala hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan atau kemaslahatan yang sifatnya parsial atau temporal. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.